Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Novia Ayu Putri, Rita Purnamasari, dan Muhammad Siddiq, mata kuliah Sejarah Dunia, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, akan mempresentasikan materi peran Zaibatsu dalam perkembangan Jepang pada masa Kaisar Meiji tahun 1868 sampai 1912 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Abdul Haris Fatkihipon, MSI. Baik, yang akan dibahas pertama yaitu latar belakang lahirnya Zaibatsu. Apa itu Zaibatsu? Zaibatsu biasa disebut kelompok pemilik uang, tempat orang kaya, para pedagang atau pengusaha. Zaibatsu merupakan grup bisnis tertutup dan hanya dimiliki oleh keluarga. Kontribusi dan fungsi Zaibatsu dalam perkembangannya mengalami kemajuan yang pesat saat Kaisar Meiji. Perkembangan Zaibatsu yang sangat besar ini membuat negara Jepang menjadi negara maju dan merupakan salah satu negara terbesar dalam bidang ekonomi. Selanjutnya, perusahaan apa aja sih yang tergabung dalam Zaibatsu? Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Zaibatsu antara lain perusahaan Mitsui, perusahaan Mitsubishi Motors, Yasuda Your Complete Home Solution, serta Sumitomo atau Rubber Industries. Nah, selanjutnya kembali lagi membahas tentang latar belakang Zaibatsu. Sejarah awal kelahiran dari Zaibatsu ini muncul ketika Jepang berada di bawah kekuasaan Tokugawa yang berkuasa berturut-turut selama 15 generasi. Pada masa Tokugawa atau zaman Edo, inilah Jepang mengalami berbagai penguatan di berbagai sektor, seperti budaya, sastra, kepercayaan, nilai-nilai, sampai kemajuan bidang ekonomi yang dipelopori oleh sekelompok perusahaan keluarga yang dikenal dengan nama Zaibatsu. Zaibatsu yang muncul pada masa feodal ini awalnya merupakan kelompok pedagang yang kelas sosialnya tidak terlalu dianggap penting. Lalu, beban pajak yang memberatkan kelas petani memberikan dampak buruk dalam pemerintahan Shogun Tokugawa.
Pemberontakan petani semakin bertambah menjelang akhir abad ke-18. Tahun 1739, sebanyak 84.000 petani mengadakan pemberontakan menentang pajak tanah yang memberatkan kehidupan dan juga ekonomi kelas petani. Keadaan kekacauan pemerintahan Shogun Tokugawa juga diperparah dengan adanya bencana alam. Selanjutnya, dampak apa aja sih yang ditimbulkan dari terjadinya pemberontakan tersebut? Dampak dari pemberontakan yaitu terjadinya bencana kelaparan yang diakibatkan oleh bencana alam serta beratnya beban pajak yang harus ditanggung oleh petani. Timbulnya pemberontakan petani, orang kota, samurai di berbagai daerah. Peningkatan kegiatan ekonomi ini kemudian memunculkan para pedagang-pedagang yang menjadi perantara antara sektor pertanian dengan sektor industri atau antara pedesaan dan kota. Dipelopori oleh sekelompok perusahaan keluarga yang dikenal dengan nama Zaibatsu. Nah, Zaibatsu ini yang muncul pada saat feodal awalnya merupakan kelompok pedagang yang keras sosialnya, tidak terlalu dianggap penting. Namun dengan perkembangan mereka yang mampu
meningkat. Akhirnya Zaibatsu ini bisa menjadi perusahaan keluarga yang sangat dikenal gitu. Adapun masa pemerintahan pada masa Shogun Tokugawa di sini mencirikan 3 ciri khas ya di masa pemerintah Tokugawa. Yang pertama itu beban pajak yang memberatkan kelas petani, terjadinya bencana kelaparan yang diakibatkan oleh bencana alam, timbulnya pemberontakan petani, orang kota, samurai di berbagai daerah. Nah, ini merupakan salah satu ciri khas yang mana peristiwa ini terjadi di masa pemerintahan Shogun Tokugawa. 3 contoh ataupun 3 ciri ini merupakan PR ya bagi pemerintahan Shogun Tokugawa. Jika kita melihat poin yang di nomor 2, terjadinya bencana kelaparan yang diakibatkan oleh bencana alam. Nah, mungkin ini adalah suatu musibah ya, karena bencana alam gitu ya. Tapi kalau kita melihat dari nomor 1 dan nomor 3, ini merupakan tindakan-tindakan yang ada pada masa Shogun Tokugawa, yang mana ini tuh benar-benar mengakibatkan masyarakat ya, terutama di kelas petani di sini merasa terbebani gitu. Seperti beban pajak di sini yang sangat memberatkan kelas petani. Kemudian dari permasalahan 3 permasalahan tadi, ada pun langkah-langkah yang kemudian dilakukan oleh Shogun Tokugawa untuk mengatasi 3 permasalahan tersebut. Yang pertama di sini, pemerintahan Shogun Tokugawa di sana mengeluarkan uang kertas, kemudian membatasi uang logam dan mengadakan pinjaman kepada pengusaha swasta. Nah, pemerintah Shogun Tokugawa memerintahkan para penguasa samurai, pengusaha samurai untuk memungut pajak yang berupa padi dari daerah-daerah pedesaan, lalu kemudian mengirim ke ibu kota Edo dalam bentuk uang tunai. Nah, dari 2 langkah ini yang mana tadinya beberapa langkah ini itu untuk menjawab tantangan ataupun permasalahan yang ada di pemerintahan Shogun Tokugawa. Ini pun yang menjadi cikal bakal awal mulanya adanya Zaibatsu ya, dari masa pemerintahan Shogun Tokugawa yang kemudian memberikan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan di situ. Dan akhirnya langkah-langkah tersebut pun menjadi start awal dari cikal bakal Zaibatsu. Nah, di sini perkembangan Zaibatsu yang mana tadi kan di slide sebelumnya kita telah membahas perkembangan awal ataupun masa-masa pada saat Zaibatsu ini akan terbentuk. Nah, di sini adalah salah satu perusahaan milik Zaibatsu, yaitu ada Mitsubishi, yang mana Mitsubishi ini mungkin kita juga familiar lah mendengar kata Mitsubishi ini, karena ini juga salah satu perusahaan yang terkenal di negara kita juga ya, yang laris produknya di negara Indonesia juga. Nah, jadi Mitsubishi ini adalah salah satu anggota Zaibatsu yang didirikan oleh Iwasaki Hataro dari klan Tosa pada tahun 1870. Nah, di tahun 1970 Iwasaki Hataro mendirikan perusahaan perkapalan. Nah, di sini disebut Sokumo Sokai di Osaka dengan badan pemerintah provinsi Tosa. Keputusan pemerintah Meiji untuk menghapus tanah pinjaman
pendirian prefektur dan perubahan-perubahan sosial politik lainnya, ini menyebabkan pemerintah Tosa menarik diri dari perusahaan dan Iwaki Yataro mengambil alih perusahaan lalu menjadikan perusahaan swasta. Nah, jadi ini salah satu anggota dari Zaibatsu ya, itu ada Mitsubishi. Selanjutnya yaitu Sumitomo. Sumitomo juga termasuk dari anggota Zaibatsu ya. Sumitomo merupakan perusahaan yang memiliki sejarah ya dalam bisnis pertambangan dan juga peleburan. Mungkin kalau misalkan Mitsubishi itu lebih ke perusahaan yang memproduksi seperti mobil ya, kendaraan lainnya, yang mana produk-produknya juga sering kita lihat ya di Indonesia ya. Nah, kalau Sumitomo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan juga peleburan. Nah, yang punya dari perusahaan ini yaitu Sumitomo Masamoto, yang mana dia itu merupakan seorang apoteker kaya dan juga penerbit di Kyoto. Bisnis tembaga berkembang dan keluarga Sumitomo menjadi salah satu perusahaan yang diizinkan oleh untuk mengoperasikan tembaga. Di sini tembaganya tembaga besi ya. Nah, yang mana ini tuh tambang dari besi tersebut adalah milik dari Shogun Tokugawa. Nah, sekitar tahun 1860 perusahaan Sumitomo mengalami kesulitan keuangan dan semakin berparah ketika Shogun digulingkan digantikan oleh kekuasaan baru yaitu Kaisar Mutsuhito yang ingin mengembalikan Jepang dipimpin oleh seorang kaisar ya. Yang berarti terjadi pada masa penggulingan dari Shogun ke kaisar, yang mana ini berdampak pada perusahaan Sumitomo yang menjadi mengalami kesulitan dalam hal keuangan, karena mungkin pada masa itu jika Shogun, yang mana di sini seorang pemberi kekuasaan ya, atau pemilik kekuasaan itu diganggu ataupun dihalangi karena akan digulingkan ya oleh seorang kaisar. Nah, makanya dari perusahaan Sumitomo ini benar-benar mengalami kesulitan karena kan tambang dari perusahaan Sumitomo ini juga merupakan tambang tembaga besi yang dimiliki oleh Shogun. Kemudian anggota selanjutnya dari Zaibatsu yaitu Yasuda Zaibatsu. Nah, ini didirikan pada akhir era Keshogunan Tokugawa oleh Yasuda Zanshiro. Yasuda mulai bekerja untuk otoritas pajak pemerintah tahun 1864 dan di tahun 1866-nya melalui investasi perusahaan Yasuda mulai mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Yasuda berbisnis di bidang perbankan dan keuangan yang mengkhususkan diri dalam picking, pedagang kecil dan menengah serta industrialis. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa anggota dari Zaibatsu ini sangatlah berbeda-beda ya, dan ada dalam sektor yang mungkin sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas, masyarakat dunia, mulai dari Mitsubishi, mulai dari perusahaan Sumitomo dan perusahaan Yasuda, yang mana ketiganya ini benar-benar memiliki keunggulan masing-masing. Kemudian anggota yang terakhir yaitu perusahaan Mitsui. Nah, pendiri Mitsui Zaibatsu adalah Mitsui
Hachirobei Takaroshi yang berasal dari samurai kelas bawah. Awalnya Mitsui menjalankan bisnis keluarga yang berkonsentrasi pada bisnis tekstil, seperti mendirikan toko-toko yang menjual bahan tekstil, yang mana salah satu tokonya bernama Ichigo ya di kota Kyoto ya. Tahun 1673, toko tekstil ini menjual kimono dengan kualitas tinggi di Edo. Nah, kekayaan lainnya diperoleh Mitsui terutama melalui kepercayaan Tokugawa untuk memungut pajak atas hasil bumi dan selanjutnya dapat mengarah kepada pembentukan bank. Nah, jika kita melihat dari pembahasan kita di perusahaan Mitsui ini, jadi Mitsui ini mereka bekerja di bidang tekstil ya. Coba banyak sekali di anggota Zaibatsu ini yang memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri. Di sini Mitsui memiliki keunggulan di bidang tekstil, yang mana ini tuh benar-benar mendapat bantuan gitu ya dari Tokugawa atau Shogun Tokugawa. Berarti memang sangat bagus gitu ya dalam pemerintahan Shogun Tokugawa, yang mana di pemerintahannya itu benar-benar menggerakkan beberapa sektor perusahaan yang ada di Jepang ini, seperti perusahaan yang mana mereka itu tergolong ataupun masuk dalam kelompok Zaibatsu ya, seperti keempat perusahaan ini. Ini menjadi bukti bahwa Shogun Tokugawa telah berhasil gitu ya dalam mengatasi dari permasalahan tiga permasalahan yang telah kita bahas di slide sebelumnya. Pembahasan selanjutnya tentang peran Zaibatsu dalam pembangunan Jepang masa Kaisar Meiji, yang memiliki dua peran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peran serta Zaibatsu dalam pertumbuhan industri Jepang. Kontribusi Zaibatsu dalam industri Jepang terlihat dari beberapa sektor pertumbuhan industri yang berkembang. Industri berat seperti industri baja, industri tekstil, dan industri pembuatan kapal, serta mesin-mesin. Industri yang merupakan industri yang penting bagi Jepang sebagai sumber perbekalan militer dan juga penopang kegiatan ekonomi Jepang di pasar dunia. Pihak Zaibatsu yang paling berjasa dalam pembuatan pabrik tekstil adalah Mitsui Zaibatsu. Mitsui ini mengimpor mesin-mesin tekstil dan kapas mentah dari negara asing. Kemudian hasilnya yang berupa benang kapas dan tenun diekspor ke negara-negara asing. Perusahaan tekstil yang mulai berkembang di Jepang dan mulai memproduksi benang kapas bermutu tinggi. Berikutnya, pemerintah Jepang yang dibantu oleh Zaibatsu dalam pengadaan teknologi baru dalam industri tekstil lambat laun industri tekstil memperoleh peranan di pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Industri tekstil adalah salah satu industri ekspor karena Jepang berhasil mengekspor ke Cina pada tahun 1897. Berdirinya pabrik tekstil Jepang di Shanghai pada tahun 1911 merupakan awal yang penting bagi perkembangan penanaman modal di luar negeri. Yang kedua, peran serta Zaibatsu dalam perkembangan perekonomian Jepang. Kontribusi Zaibatsu dalam bidang perdagangan luar negeri banyak memberikan kontribusi
kontribusi dalam pembangunan Jepang. Beberapa Zaibatsu yang bergerak dalam bidang perdagangan luar negeri antara lain adalah Mitsui, Mitsubishi, dan Sumitomo. Mitsui dengan perusahaannya yaitu Mitsui Bussan yang awalnya bergerak dalam bidang tekstil mulai memperluas ke bidang perdagangan luar negeri. Pendirian Mitsui Bussan yang bertujuan untuk mengarahkan produksi pada perdagangan luar negeri. Mitsui secara langsung terlibat dalam perdagangan luar negeri. Mitsui bertindak sebagai agen untuk produsen Jepang yang menginginkan bahan mentah seperti katun dan mesin-mesin, misalnya mesin pintal. Dan untuk banyak pihak yang ingin menjual produk-produk perdagangan ke luar negeri, Mitsui yang bertindak sebagai perusahaan pionir dalam ekspor. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.